Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kaum ibu di PA saat ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, tema kita adalah Roh Kudus yang mengubahkan. Kaum ibu mungkin tidak asing dengan apa yang dikatakan dengan mengubahkan, diubahkan, merubah, dan sebagainya dengan kata dasar ubah. Kenapa saya mengatakan hal itu? Ya, tentu saja kaum ibu pastilah dekat sekali dengan hal itu ya. Bukannya banyaklah, lebih dari satu ya. Yang mulai mengubahkan atau ingin diubah alisnya, diubah warna kulitnya, diubah warna wajahnya. Makanya kadang maaf wajahnya bling-bling, kinclong, tapi lehernya kontras banget gitu ya. Ya, ditambah lagi banyak sekali alat kosmetik atau apalah itu yang bicara tentang ubah dan mengubahkan. Tapi saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kaum ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita bukan bicara tentang perubahan fisik, tapi bagaimana Roh Kudus yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Bahkan bagaimana kuasa Roh Kudus itu yang mengubahkan kehidupan murid-murid, mengubahkan kehidupan orang percaya ketika mereka disebutkan berkumpul, dan bagaimana kita memperingatinya sebagai peristiwa Pentakosta yang merupakan secara penting dalam gereja Kristen. Sebab di sanalah janji Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan para murid. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat melalui perikop kita, bahan PA kita pada saat ini, apa yang mau ditegaskan oleh seorang Paulus melalui nats kita. Yang pertama sekali, adanya kuasa Roh Kudus. Paulus menegaskan pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan secara pribadi, kehidupan di dalam bergereja, dan kehidupan di dalam misi Kristen. Yang kedua, Paulus mau menegaskan adanya nubuatan yang tergenapi. Bukankah kita tahu bahwa Nabi Yoel sudah menubuatkannya, sudah menunjukkan bahwa peristiwa Pentakosta bukanlah sesuatu di luar rencana Allah. Bahkan ini juga menjadi janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Artinya apa? Ini juga menegaskan bahwa Allah itu bekerja sesuai dengan rencananya di sepanjang sejarah kehidupan kita. Hal yang ketiga yang Paulus tegaskan tidak lain adalah kesatuan dalam keragaman. Peristiwa Pentakosta menunjukkan bahwa firman Tuhan itu, Injil itu adalah untuk semua bangsa, untuk semua bahasa, dan milik semua bangsa dan bahasa, bahkan suku etnis di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus itu adalah sebuah penegasan akan kesatuan dan keberagaman di dalam tubuh Kristus. Yang keempat, tidak lain adalah pemahaman oleh Roh. Paulus ingin menekankan bahwa pemahaman akan kebenaran rohani itu hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus.
Terlebih kalau kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu. Lalu yang terakhir adalah pentingnya pemberitaan Injil. Kaum ibu melalui peristiwa Pentakosta, Paulus menegaskan pentingnya pemberitaan Injil kepada semua orang, kepada semua makhluk, baik tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan, suku dan bangsa apapun, bahkan di dalam berbagai bahasa di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, kaum ibu ini berkati Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui tema kita pada kaum ibu saat ini. Hal yang pertama tidak lain adalah pengubahan hati dan karakter. Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengubahkan hati dan karakter seseorang. Bagi kaum ibu, ini menjadi pengingat bahwa melalui kuasa Roh Kudus, setiap ibu bisa mengalami transformasi yang mendalam dalam kehidupan, memperoleh kelembutan, kesabaran, bahkan kasih yang lebih besar lagi. Maka jangan mengubahkan alismu, maka jangan mengubahkan hidungmu, tapi biarlah hati dan karaktermu yang sejatinya di dalam Kristus diubahkan. Yang kedua, pengaruh dalam keluarga. Sebagai kaum ibu, kaum ibu punya peran penting dalam membentuk atmosfer rohani dalam keluarga. Melalui kuasa Roh Kudus, jadilah teladan iman yang kuat, yang membawa pengaruh positif, yang bahkan mengubah seluruh dinamika di dalam keluargamu. Yang ketiga, berdoa dan biarkanlah Roh Kudus yang mengintervensi kehidupanmu. Sebab Roh Kudus adalah penolong yang siap memberikan pengaruh di tengah-tengah kehidupanmu. Maka tetaplah berdoa dan membiarkan Roh Kudus yang berotoritas di dalam hidupmu. Yang keempat, melalui khotbah ini kaum ibu diajak untuk memahami panggilan misi dalam kehidupanmu. Bermisilah, mulailah dari tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kehidupan sekitarmu, keluarga besarmu. Maka itu akan menjadi kuatmu, menjadi pribadi yang diubahkan oleh Roh Kudus. Yang terakhir, kekuatan dalam kebahagiaan dan kesulitan. Kaum ibu, mari mengimani bahwa Roh Kudus tidak hanya bekerja dalam momen-momen kegembiraan, tapi juga dalam saat kesulitan, pergumulan dan penderitaan. Artinya apa? Setiap ibu dapat menemukan kekuatan dan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus saat setiap ibu menghadapi tantangan dan ujian dalam hidupmu. Baik dalam pelayananmu, di dalam rumah tanggamu, ditinggalkan, atau putus pekerjaan, atau tidak akur, atau tidak nyambung dengan anak-anakmu, dan sebagainya. Roh Kudus akan menguatkanmu. Tuhan memberkatimu. Amin.